Mesin ini akan memberi impak yang besar kepada pertanian Malaysia. Lengkap dengan kamera dan AI, ia dapat menyembur tanaman tanpa kawalan manusia siang dan malam. Tengok saja, boleh tak ada masalah. Jangan kacau je dong. Petani muda Indonesia akan punah? Coba hitung berapa banyak petani muda di desa kamu. Saya yakin kebanyakan udah tua. Profesi ini ditinggalkan dan kurang diminati generasi muda karena kurang dihargai. Contoh kecil, harga komoditas naik. Masyarakat protes ke pemerintah. Dan pemerintah seringkali menstabilkan harga dengan cara impor. Belum lagi masyarakat yang suka dengan produk impor. Hasilnya, harga barang lokal jadi murah banget sampai barang lokal dibuang sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Menjadi seorang petani kalau di negara lain itu menjadi profesi yang sangat luar biasa ya. Dan pastinya petani yang ada di negara lain itu selalu sukses. Contohnya seperti di negara tetangga yang satu ini, Malaysia. Kebetulan saya juga bekerja di Malaysia. Rata-rata petani yang ada di Malaysia, mereka ini begitu sangat sejahtera. Mobilnya juga bagus-bagus meskipun tidak memiliki lahan yang luas. Tetapi dari penghasilan petani tersebut bisa mencapai hasil yang sangat luar biasa. Kalau di negara kita menjadi seorang petani itu nampaknya justru profesi yang semakin dijauhi. Bahkan anak-anak muda yang ada di Indonesia sudah tidak mau menjadi petani. Karena apa? Menjadi petani di Indonesia ini ya, saya sendiri juga petani. Kerja keras, kerja panas-panasan, tetapi hasilnya kurang memuaskan. Bahkan saya yang dari kampung sebagai seorang petani harus merantau di negara tetangga dan bekerja sebagai seorang petani. Tapi beda cerita di negara tetangga, meskipun bekerja berkebun, tetapi upah bekerja di kebun di negara tetangga ini beda. Saya kadang-kadang berpikir, andai saja di Indonesia seperti di Malaysia ya, pertaniannya juga sangat didukung oleh pemerintahannya, kemudian mesin-mesin pertaniannya juga semakin canggih dan semakin maju. Di negara kita, untuk mesin-mesin pertanian tertinggal jauh dari negara tetangga lainnya seperti Vietnam, Malaysia, Thailand. Ini fakta ya, ini berbicara fakta. Jadi bukan hanya sekedar omong kosong. Itu sebabnya sampai saat ini Indonesia untuk mencukupi kebutuhan makanannya saja masih mengambil dari negara lain. Dan ini sangat disayangkan ya. Masa iya sih negara sebesar Indonesia tidak bisa mencukupi bahan makanannya untuk satu wilayah negaranya sendiri? Karena tidak didukung alat-alat modern. Ini juga sangat berpengaruh. Maka dari itu, saya yang dari kampung menjadi petani lebih memilih bertani di negara tetangga Malaysia ya, karena upah gajinya juga cukup lumayan. Lalu bagaimana perkembangan alat-alat modern yang ada di negara tetangga kita, yaitu Malaysia? Seperti apa? Langsung kita simak videonya bersama-sama. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan. Jadi mungkin kalau sahabat-sahabatku belum tahu, kemudian melihat video ini ya, informasi ini sangat bermanfaat supaya kita juga bersama-sama maju ke hadapan. Ini bukan tentang perbandingan. Mesin ini akan memberi impak yang besar kepada pertanian Malaysia. Lengkap dengan kamera dan Wow. ia dapat menyembur tanaman tanpa kawalan manusia siang dan malam. Ia juga ada alat sembur yang 360 darjah, berkuasa hibrid, dan yang paling best, ia buatan Malaysia. Wow. Mantaplah. Nak pelukis biji drone ni. Hari ni saya dengan wife plan trip pergi ke utara. Mula-mula kita naik Grab, pergi terus ke rumah Mak Lam. Lang saya. Kami dah di Padang dah. Bersama Abang Man. Apa hari ni Abang Man? Racun rumput. Racun rumput. Meracun pakai drone guys. Ini adalah DJI T20P. Dan hari ni Abang Man nak racun rumput. Sangat teruja dapat tengok drone ni depan-depan dan macam mana mereka beroperasi. Begitu cepatnya teknologi, mereka boleh kawal daripada jauh sahaja. Hebat pesawat-pesawat kita di utara ni untuk menghasilkan beras untuk kita makan. Siap ada mapping lagi tu. Ini adalah saranan Abang Man kepada pesawat di luar sana. Guna drone lah. Mudah. Lagi betul tau. Kita kalau pakai drone dia sekatau.
Kalau ini kita kena kita tak larat lagi. Kita gawang 2 kali dia akan rosak padi. Sebab kesan dia. Tapi dia okey lah, dia sama. Okay. Dia kata. Inilah maksud Abang Man, kita perlukan tenaga yang lebih dan kemahiran yang tinggi untuk seseorang tu boleh meracun. Dengan adanya teknologi drone ni, semua orang boleh buat. Meracun, tabur baja, tabur benih, apa-apa korang boleh kontak Bang Man. Luar biasa kemajuan Apa-apa teknologi modern pertanian yang ada di Malaysia. Wow. Kau tahu tak, ada satu jenis tanaman yang kau selalu makan tapi tanaman tu tak pernah ditumbuhkan dekat Malaysia. Nama tanaman tu bawang. Tahu tak, bawang yang kau makan sepanjang hidup kau tak pernah datang daripada Malaysia, bro. Dia datang daripada negara lain. So ini kali pertama dekat dalam Malaysia yang negara kita tanam dan usahakan bawang. Maksud aku diusahakan secara besar-besaran lah. Ladang bawang yang kau nampak dekat belakang aku ni, keluasan dia 8 ekar. Itu luas gila, bro. So projek ladang bawang ni adalah kerjasama antara PKPS dengan Kementerian Pertanian Malaysia. Okey, kat sini kita boleh nampak Saling bersinergi, kat sini tuai. saling berkombinasi. Guna tenaga pekerja manusia dan bukan guna mesin untuk dapatkan hasil tuaian bawang ni. Lepas dah tuai, hasil bawang tu akan dibawa datang ke sini, pusat pengumpulan dan pengeringan hasil. Kita tengok cara bersihkan dan proses bawang yang dah dituai. So ini jumlah bawang yang dituai dalam masa yang tak sampai sehari pun lagi. Kalau tengok dengan kuantiti macam ni, memang boleh supply satu Selangor dengan bawang lokal kita sendiri. Walaupun untuk proses tuai diorang masih lagi guna tenaga pekerja, tapi untuk proses pembajaan dan racun dah guna drone. Drone ni ada pilot dia sendiri. Yang ni bukan pilot, yang ni palat. Kita dah berjaya buat fasa pertama seluas 8 ekar pada hari ini. Hasil kita pula pada hari ini, so kita dah dapat 4 tan per ekar. Alang-alang nak buat, kita terus gunakan IoT dan juga the modern technology dalam farming, monitoring secara real time menggunakan sistem IoT yang telah kita laksanakan, dipanggil Smart Sun IoT. Kalau kau tak faham lagi, ini sebenarnya satu achievement yang besar untuk negeri Selangor dan negara kita tau. Sebab apa? Keterjaminan makanan tu, bro. Kita boleh supply makanan kita sendiri tanpa bergantung dengan negara luar. Kau faham tak? So itulah ceritanya dekat Selangor Fruit Valley ni. Jadi majulah pertanian untuk negara. Sekarang aku nak makan durian. Durian di Malaysia pun juga sangat maju ya. IPR Intan ni memang tak ada modal apa lah. Kita datang, apa yang dijanjikan oleh pihak kerajaan dalam program IPR ni, tanpa ada modal, kita akan datang di sini, kita akan belajar daripada luar biasa. Mana kita nak buat benih, tanam benih, kemudian sampai kita petik hasil lah. Dan juga dibayar gaji pula. Abang dulu kerja apa bang? Gaji abang dulu agak-agak berapa? Dulu saya kerja sebagai IT technician, lebih kurang dalam 2 tahun. Gaji dalam 1,200 macam tu lah. Dekat mana tu? Masa tu di Kota Damansara. Lepas tu abang kerja apa? Lepas habis IT technician, saya beralih ke bahagian kilang, masuk ke technician machine. Gaji pun dalam 1,500. Lepas tu abang kerja mana? Lepas tu habis technician kilang tu pun saya masuk ke bidang telekomunikasi. Saya bahagian customer service. Tu apa tukar bidang? Luaskan ilmu dan pengalaman. Kenapa pergi buat IPR Intan? Satu lagi saya memang minat dalam bidang pertanian lah, dan tengok peluang IPR Intan dengan dia punya offer gaji pendapatan dia 2,000 dan juga ada latihan kemahiran SCM. Wow. Tahu IPR Intan? Melalui Facebook ada untuk interview di Dewan Cuti. So saya pun pergi. Berapa lama tu lepas apply tu? Tak lama, dalam tempoh 2 minggu. So dapat panggilan daripada pihak syarikat Jin Tong Seng. So saya pun datang di sini dan besok tu terus disuruh masuk kerja. Susah tak IPR Intan ni? Nak kata susah tu, permulaan tu memang susah. Tapi disebabkan kita dah ada pengalaman, so kita menggunakan pengalaman kerja sebelum ni, apa yang kita ada, ilmu yang kita ada, dan kita sesuaikan diri kita dengan suasana cuaca dan tempat kerja kita. Apa yang abang banggakan dekat IPR Intan ni? Apa yang abang nak buat? Alhamdulillah, daripada saya masuk sebagai operator ladang, mula daripada zero lah. Jadi di sini saya belajar, start pada bulan 11 November tahun lepas. Kami di sini set up kawasan ni memang kosong lah, daripada kosong. Kami diajar cara nak buat para, rack, pasang sistem pipe, hinggalah sistem baja lah kita jaga. Dan Alhamdulillah, selepas 2-3 bulan dilantik menjadi supervisor. Saya ditugaskan untuk atur setiap tugasan harian lah, setiap pekerja, dan kita akan memantau kerja-kerja yang dilakukan oleh setiap peserta lah. Dan dalam masa sama saya ditugaskan juga untuk jaga auto sistem pembajaan dan juga air. Mesin pertama itu dapat berapa? 10 tan. Lepas tu jual kat mana? Hasil yang kita kutip oleh peserta ni, kita akan jual kepada pihak syarikat Jin Tong Seng lah. Okay, pihak Jin Tong Seng dia akan edarkan ke dalam pasaran dalam negeri dan juga dieksport ke luar negara.
Petani dekat bandar, mana pernah dengar petani dekat bandar kan? Sebelum ni kita dengar kat kampung ni. Alhamdulillah, IPR Putrajaya post dalam bandar. Dulu kerja apa bang? Dulu saya bekerja sebagai event crew, gaji lebih kurang dalam RM1,500 ke RM2,500. Dulu sebelum saya masuk tanam ciri ni, saya punya gaji harian dalam RM20, RM20. Saya hanya mengutip kotak putih, untuk sampah sedikit. Saya dulu buat personal driver, saya bawa VIP lah. Gaji saya dalam RM3,000 macam tu. Sekarang buat IPR Cinten, abang dapat berapa? Alhamdulillah, saya sekarang dah serta musim yang kedua. Musim pertama saya join IPR, pendapatan saya melebihi RM30,000 semusim. Pada musim yang lepas, top 3 lah, saya dapat 27. Alhamdulillah. 27,000. Dulu saya dapat dalam 3 tan lebih, dalam RM30,000 lebih lah seluruh. Musim pertama, Alhamdulillah, saya dapat dalam RM25,000. Abang dapat tahu macam mana hutan ni? First sekali sebab kawan. Dia dapat dulu ni info tentang IPR ni. Try register dekat Kementerian Ekonomi. Lebih kurang dalam seminggu macam tu dah dapat panggilan. Saya tahu dekat Facebook dia lalu, lepas tu saya cuba isi je. Sebenarnya saya tinggal dekat dengan IPR ni, community selalu cerita pasal-pasal ni apa semua. Buatlah nak masuk kan, and then kita dapat lah. Tapi lepas abang tuai tu, mana pergi cili tu? Abang hantar ke mana? Okey, untuk yang pengetahuan semua, hasil cili kami ni PPK Kuala Langat telah ambil punya cili. Sekarang ni jadi Nestle. Ni hasil semua PPK Kuala Langat dan dia orang jual pasar-pasar dengan Nestle. Nestle dengan Giant lah. Kalau di negara tetangga, profesi sebagai petani itu gajinya begitu sangat luar biasa. Beda dengan di negara kita, menjadi profesi bertani itu rata-rata dilakukan oleh orang-orang yang sudah berumur. Bahkan untuk generasi muda yang sekarang mau berkebun itu malas-malasan ya. Karena apa? Dinilai hasilnya tidak memuaskan. Beda dengan di negara lain, seperti di negara tetangga kita, Malaysia, Vietnam, dan juga Thailand. Pertanian mereka begitu sangat maju ke hadapan dan didukung dengan alat-alat yang sangat canggih, serba auto, sehingga memudahkan kerja para petani. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Profesi petani ini sangat dijauhi di kalangan anak muda. Harusnya profesi petani inilah yang menjadi garda terdepan untuk majunya sebuah bangsa. Jadi kalau bahan makanannya berlimpah, tentunya negara ini semakin maju. Tetapi kadang-kadang menjadi seorang petani di kampung saya sendiri ya, ini pada diri saya sendiri ya, itu ketika kita tanam, misal kata tomato, pada saat musim panen itu harganya jatuh dan itu sering terjadi. Maka tak heran kalau anak muda lebih memilih merantau di negara lain ataupun bertani di negara lain. Tapi setiap orang punya pendapat berbeda-beda. Kalau mungkin sahabat-sahabatku lebih suka bertani di negara sendiri, ya nggak masalah, teruskan dan mudah-mudahan berjaya. Tetapi kalau saya dengan hasil yang ya kalau dibilang cukup untuk makan saja, tetapi kalau untuk menabung memang tidak cukup. Dan seperti apa sih perkembangan pertanian yang ada di negara kita, di Indonesia sulit maju, dan kenapa anak muda juga menjauhi bekerja sebagai petani? Kita simak videonya. Kedua, menjawab Pak Muldoko penyebab anak muda nggak mau jadi petani. Selain karena seringkali modal itu jauh lebih besar daripada keuntungan, sektor pertanian ini ternyata sektor yang paling ketinggalan sama teknologi. Di satu sisi anak muda itu sangat tertarik dengan teknologi, sedangkan pertanian itu masih identik dengan pacul dan lumpur. Ya makanya anak muda ini tidak tertarik jadi petani karena memang inovasinya sangat kurang. Solusinya menurut saya pertama harus diadakan pameran tentang perkembangan teknologi terbarukan di dunia pertanian. Dengan begitu anak muda bisa melihat bahwasanya teknologi itu bisa diterapkan di dunia pertanian sehari-hari. Terus nomor 2, pemerintah itu bisa bermitra dengan perusahaan startup agroteknologi untuk membuat platform digital. Misalkan aplikasi untuk memantau cuaca atau aplikasi untuk menjual hasil panen dan sebagainya. Tapi menurut saya yang paling penting adalah mendirikan pusat-pusat pelatihan teknologi pertanian di daerah yang banyak pertaniannya. Gunanya untuk membekali generasi muda dalam menggunakan teknologi pertanian. Sedemikian sehingga ketika terjun ke dunia pertanian, generasi muda itu jauh lebih siap. Dari saya mungkin itu dulu, Pak. Saya akan membuat video part ketiga. Pertanian itu nggak menarik, duitnya nggak ada. Bahkan petani-petani yang sudah senior-senior nih dalam tanda kutip, nggak kepingin anak gua itu jadi petani. Karena apa? Cuman untuk dari panen ke panen aja gitu. Nah, kenapa udah tahu duitnya sedikit masih terus dijalanin? Ya karena bisanya ini. Biasanya gitu ya. Jawabannya bisanya ini gitu.
Kemudian kita lihat sebenarnya karena mungkin kita lebih bisa melihat dari kacamata bisnis dan lain sebagainya. Kita lihat sih secara umum mungkin apa sih yang sebenarnya membuat petani itu susah dalam hal mengambil keuntungan gitu ya. Ternyata tapi selama ini petani itu dipandang sebagai profesi yang tidak menjanjikan karena kenapa? Negara tidak pernah hadir dalam membina pertanian. Petani digencot untuk meningkatkan produksinya, tapi kemudian membiarkan pasar untuk masuk mengobrak-abrik hasil pertanian. Apa yang terjadi? Petani kita hari ini kalau kita lebih teliti melihat, banyak petani kita yang kemudian hanya menjadi petani penggarap. Karena kenapa? Mereka sebelum menanam, mereka sudah mengambil uang dari tengkulak dengan menggadaikan hasil panen mereka atau bahkan sawah mereka. Utang dulu Ketika modalnya. itu gagal, maka sawah ini diambil oleh tengkulak. Tanahnya jadi hilang. Jadi hilang. Tersandra tengkulak. Nah, ketika dia berhasil menaikkan produksi yang katakan dari 3 ton ke 5 ton, tidak diikuti dengan kesejahteraan. Ya untung tengkulak ya. Karena hukum pasar berlaku, begitu produksi meningkat, harganya menurun. Nah, maka ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Ke depan, setiap jangkal tanah pertanian, sawah, ketika petani mulai menanam, negara harus hadir, pemerintah daerah harus hadir, memastikan semua persawahan, semua petani itu mendapat asuransi. Jadi lahannya harus diasuransikan. Dan petani nggak perlu pusing diribetkan dengan persoalan penjualan. Bayangkan, Malaysia berhasil mengubah limbah kelapa sawit menjadi produk bernilai lebih dari 350 triliun rupiah. Sementara di Indonesia banyak terbuang sia-sia. Bagaimana caranya? Di Malaysia mereka cerdas banget. Limbah kelapa sawit yang biasanya dibuang kayak tandan kosong dan serat diubah jadi biofuel dan pupuk. Hasilnya petani di sana bisa dapat penghasilan tambahan sampai triliunan rupiah. Bahkan tahun 2020, mereka ekspor 1,2 juta ton biofuel ke Eropa. Tapi di Indonesia, limbah kelapa sawit masih banyak yang kebuang. Padahal, kalau dimanfaatkan, bisa jadi duit miliaran buat para petani kita. Sayang sekali ya. Gimana menurut kamu? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar. Bicara soal pertanian, saya juga orang kampung yang dimana saya juga bertani. Memang untuk menjadi petani sukses di negara sendiri, terutama orang-orang yang tinggal di kampung, itu memang sangat sulit. Satu, ketika masa panen, harga turun. Sedangkan modalnya juga mahal. Bahkan banyak para petani kecil itu modalnya ngutang terlebih dahulu. Dan ini perlu diperhatikan pemerintah setempat. Namun sayangnya, kalau di kampung saya itu juga ada kantor pertanian ya, tetapi mereka juga tidak pernah memberikan pembinaan. Ini sangat disayangkan ya. Ya mungkin sebagian perkata-kataan saya ini nanti juga menimbulkan tidak kesetujuan para netizen. Tetapi saya sebagai orang kampung yang memang mengalami hal seperti itu sendiri, itu yang saya rasakan. Beda dengan di negara lain, seperti di Malaysia. Pupuk dipermudah tanpa dipersulit. Enak jadi petani di negara lain ya. Karena pemerintahnya itu benar-benar mendukung. Tidak perlu banyak obrol janji. Oh, petani muda akan digaji 10 juta sekian, bla bla bla. Enggak perlu obrol janji seperti itu. Kalau di negara kita kan menterinya kebanyakan obrol janji. Kok bisa-bisanya membuat janji petani muda akan dibayar 10 juta? Sejahterakan dulu para petani-petani kecil yang ada di desa. Jangan obrol janji. Murahkan harga pupuk dan mudahkanlah pupuk untuk para petani-petani yang ada di kampung pedalaman. Oke, cukup sekian. Itulah cerita dari dua negara yang berbeda. Kalau di negara tetangga, di Malaysia, petani penghasilannya begitu sangat luar biasa. Dan saya juga melihat sendiri ya, meskipun tanahnya mereka tidak luas, tetapi ketika masa panen harganya itu tidak jatuh. Tidak seperti di Indonesia ya, ketika masa panen harganya itu sering turun. Harusnya pemerintah itu benar-benar memperhatikan ya.
dan mengontrol harga buat para petani ketika masa panen. Semoga video ini bermanfaat, dan jika suka dengan videonya Bang Tua Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Dan dari segi alat teknologi pertanian yang ada di negara kita itu kebanyakan masih manual. Beda dengan di negara tetangga, mereka sudah memakai auto system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.